Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Access. Kalau Anda mencari di modul Microsoft Access, itu ada di bagian belakang, paling belakang Microsoft Access. Nah, di situ ada pengolahan database dengan Microsoft Access. Jadi program Microsoft Access itu adalah salah satu bagian dari Microsoft Office. Microsoft Access sendiri sering disebut dengan semi-programming. Semi-programming artinya Anda bisa membuat pemrograman database dengan menggunakan Access, tetapi juga bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh Microsoft Access. Untuk masuk ke Microsoft Access, itu tinggal menekan di sini. Di sini Anda klik start-nya, lalu cari Microsoft Access di sini. Diklik saja, nanti ada huruf A. A itu untuk akses. Nah, kita kembali ke modul. Modul yang akan kita pelajari itu ada dua bagian. Bagian pertama adalah teori. Jadi teorinya hampir 40 halaman, sedangkan praktiknya itu ada di halaman terakhir, sekitar 20 halaman. Nah, di Microsoft sendiri nanti ada istilah-istilah yang harus Anda pelajari, misalnya database structure, data field, data record misalnya. Nah, structure itu adalah struktur dari database-nya, di mana ibarat kalau kita ingin minum kopi, maka dalam database Access itu kita harus membuat gelasnya dulu. Nah, gelas yang akan kita buat itu sama dengan struktur. Jadi struktur kita tentukan dulu, misalnya data apa yang akan diisikan, jenis datanya apa, dan sebagainya. Diatur dalam database structure nanti. Nah, di sini juga yang sering keluar atau sering Anda temui, itu ada yang namanya field dan record. Kita lihat di bawah. Nah, yang dinamakan dengan field, misalnya nama, itu field. Alamat, itu field. Kota, tanggal lahir, itu adalah nama field. Jadi judul itu adalah nama field. Kokom, Dodong, Yolanda, Hilman, Benny, itu adalah data fieldnya. Nah, sedangkan yang dinamakan dengan record itu adalah gabungan dari beberapa field, misalnya Hilman, Jalan Anggrek 2, nomor 102, Medan, tanggal lahirnya tanggal 9 Juni 75. Nah, ini semua hal di baris keempat ini, itu kita namakan dengan record. Baik, kita akan coba mulai. Jadi nanti Anda buka saja di bagian hampir akhir. Ya. Nah, di sini ada bagian yang harus Anda buat. Perhatikan. Di sini adalah database penjualan dan pembelian. Jadi Anda diminta untuk membuat nama file database Access dengan nama database penjualan dan pembelian. Nah, di sini itu adalah ciri khas dari database, program-program database, yaitu membuat nama file terlebih dahulu. Berbeda dengan misalnya program Word atau Excel. Kalau program Word dan Excel, kita membuat kerjaan, setelah selesai baru di saving. Nah, pada database, kita harus membuat dulu nama filenya untuk tempat penampungan nanti kalau ada data yang akan masuk.
Ya, nanti bentuk dari file seperti ini. Anda akan muncul akses. Di sini pilih saja yang pertama adalah blank desktop database. Nah, yang pertama nanti Anda diminta untuk membuat nama filenya. Tadi kita sudah tentukan bahwa namanya adalah database penjualan dan pembelian. Oke, penjualan dan pembelian. Ya. Nah, database pembelian ini di sebelahnya ada tanda folder, jadi diklik saja. Tinggal Anda tentukan di mana akan menyimpan datanya. Saya misalnya akan simpan di sini saja. Jadi Anda bikin di folder masing-masing ya. Jangan lupa beri nama di sini. Nama dengan NIM atau NPM ya. Oke, kalau sudah di oke. Nah, di sini akan muncul di itu adalah folder tempat saya menyimpan datanya. Kalau sudah create. Nah, ini tampilan dari awal dari database. Nah, pada soal kita lihat Anda diminta membuat 3 tabel produk, tabel penjualan, dan tabel pembelian. Mari kita buat dulu yang namanya tabel produk. Strukturnya dulu, ini adalah strukturnya, ini jenis masukannya, ini besarannya. Oke, sekarang kita masukkan ini di close saja, masuk ke create, ke tabel design. Oke, kita masukkan kode produk. Ingat, untuk namanya tidak boleh dipisah, jadi saya tulis ini. Oke. Tadi ininya type-nya adalah text. Di sini ada dua, ada short text, ada long text. Short text itu sampai 255 huruf. Kalau yang long text itu boleh lebih banyak daripada 225. Misalnya untuk komentar, kolom komentar dan sebagainya, untuk catatan dan sebagainya, itu kita bisa pakai long text. Nah, kalau sudah, di bawah itu ada field size. Field size itu adalah banyaknya karakter yang kita akan masukkan ke dalam kode produk ini. Misalnya untuk kode produk maksimal akan kita isi dengan 5 karakter. Formatnya kita isi dengan lebih besar. Nah, lebih besar ini artinya kalau misalnya kita memasukkan kode produk dengan huruf kecil, maka begitu Anda enter atau di tab, itu maka datanya akan berubah menjadi huruf besar. Itu dengan cara format lebih besar. Satu lagi, kita mengatur input mask, jenis yang akan kita isikan. Nanti di soal, kalau Anda lihat soalnya di sini, input masknya adalah LL 03 kali. Ya. Oke, LL pakai huruf besar ya. 000. Nah, L sendiri adalah artinya membutuhkan huruf. Angka 0 itu membutuhkan angka. Artinya nanti kode produk kalau Anda mengisinya dengan menulis AB 1, 2, 3. Jadi 2 karakter pertama adalah huruf, 3 karakter terakhir adalah angka. Nah, pengaturan pengisian seperti itu adalah di input mask.
Oke, kalau sudah, di sini juga diminta untuk membuat primary key. Oke, kita main primary key, diklik saja ininya. Di sini ada primary key, diklik saja seperti itu. Ya, di bawah ada yes, no, duplicate. Artinya kode produk itu tidak boleh ada yang sama. Misalnya 01 untuk produk bangku. Anda tidak boleh menulis 01 untuk kursi misalnya. Harus berbeda. Nah, itu diatur di sini. Di indexed yes, no duplicate. Jadi tidak ada penduplikasian. Selanjutnya untuk yang kedua, Anda diminta untuk menulis nama produk dan jenis produk. Oke, kita masukkan saja nama produknya. Ini boleh huruf kecil, boleh huruf besar ya kalau untuk yang ini. Ini short text, kita isi 50, isinya 50 karakter dengan menggunakan huruf besar. Ya, pengisiannya bebas. Lalu jenis produk. Ini masuk short text, ininya 50. Nanti kalau ada masukan dirubah menjadi huruf besar. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu adalah kuantitas beli dan kuantitas jual. Kuantitas. Nah, untuk pindah ke sini boleh pakai mouse. Jadi diklik seperti ini. Bisa juga dengan menggunakan tab. Jadi cara cari di keyboard itu ada tab gitu ya. Kuantitas ini bentuknya number. Lalu field size-nya double. Formatnya itu standar. Decimal places, angka di belakang koma itu 0. Ya. Oke, kalau sudah kita masukkan yang kedua, kuantitas beli. Ini juga sama, number. Field size-nya double. Standar. Ininya 0. Ya. Nah, artinya double, standar, dan 0 itu bisa Anda cari di bagian teori nanti. Bisa baca sendiri ya untuk teorinya. Tes jual. Oke, ininya number. Double. Formatnya standar. Ininya 0. Oke, kita tidak pakai angka di belakang koma artinya. Sudah. Kuantitas kata jual, kata beli. Tinggal satu lagi adalah harga, jumlah harga beli, jumlah harga jual. Oke. Ini harga, bentuknya juga sama, number. Ini double, masukkan standar. Oke, ininya 0. Ya. Jumlah harga beli, number. Nah, ininya double,
standar, ininya 0 ya. Satu lagi, jumlah harga jual, number double ya, ini yang ke 0. Nah, selanjutnya adalah cek data. Ininya teks sudah benar, ininya 5, ininya lebih besar ya. Ini adalah struktur yang diminta dalam soal. Nah, setelah selesai Anda saving. Caranya di sini ada saving, ada save, bisa saja, atau di sini diklik kanan, di sini ada save. Oke. Nah, nanti diminta untuk memberi nama tabelnya. Tadi diminta untuk membuat tabel produk. Ini kalau ini boleh dipisah. Oke, udah. Kita sudah membuat tabel produk. Tinggal kita create lagi untuk membuat tabel penjualan. Ini tabel penjualan. Yang pertama adalah nama faktur, tanggal jual, tanggal kode produk. Nomor faktur, untuk short text, ininya 5, ini lebih besar. Nah, di sini LL 03 kali. Oke. Katanya ini yang jadi primary-nya. Jadi primary itu kunci dari data pengurutannya. Biasanya kalau misalnya nomor faktur ini yang primary itu tidak boleh ada duplikat. Tapi kalau nomor faktur, karena satu faktur itu bisa untuk membeli beberapa produk, maka di sini nomor faktur di sini Anda rubah ininya. Jangan no duplicate, tapi yes duplicate. Oke. Start. Saya remove dulu. Oke, kita tinggalkan aja dulu. Oke, kalau sudah tanggal jual, ini bentuknya date. Nah, untuk formatnya itu Anda pakai short date. Nah, input masnya ini standar seperti ini.
99 strip miring 99 strip miring 00 titik koma 0 titik koma pakai underscore terakhirnya. Ini standar dari tanggal jual. Lalu satu lagi adalah kode produk. Oke. Short text ininya 5, formatnya lebih besar, ininya LL ya. Nah, kalau kita lihat dengan ini kode produk, di ini juga ada kode produk gitu ya. Nah, nanti kode produk pada tabel produk ini dihubungkan dengan kode produk pada tabel penjualan. Ya sudah, nanti bikin secondary key belakangan saja, nanti kita buat jumlah jual dan harga jual. Ininya number sama dengan yang tadi, double. Formatnya kita pakai standar, ininya 0 saja. Begitu juga untuk yang bawah. Ini number, double, standar, ini angka 0. Oke. Udah, kalau sudah kita buat dulu ininya. Anda pijit control control seperti ini ke primary key. Oke, ininya sudah bisa. Yes, duplikat, oke. Nah, nanti sebelum kita membuat yang terakhir, yaitu lookup wizard, ini perlu di saving dulu. Jadi ini kita saving dulu, save dulu, kasih nama tabel penjualan. Oke. Nah, sekarang masuk ke sini untuk kode penjualan, diklik ininya, masuk ke lookup wizard. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Anda pilih yang pertama. I want the lookup field to get the value from another table or query. Jadi ini gunanya menghubungkan antara kode produk yang ada di tabel penjualan dengan kode produk dengan tabel produk. Oke, kalau sudah next, kita ke tabel produk. Next. Nah, ini adalah field yang ada di tabel produk. Kita pilih satu saja, yang ini. Next. Oke, next. Finish. Save. Ya. Nah, sekarang yang selanjutnya itu adalah kita harus membuat tabel pembelian. Kalau kita lihat bentuk dari tabel penjualan dengan tabel pembelian itu sama. Jadi ada manufaktur, tanggalnya tadinya tanggal jual, jadi tanggal beli, itu saja yang beda. Yang lainnya sama. Untuk mempercepat, Anda bisa mengkopinya. Jadi saya tutup dulu ininya, close all. Oke, ini kita copy saja. Oke, kalau sudah di pas, nah akan muncul seperti ini.
Kopi dari tabel penjualan kita namakan dengan tabel tadi pembelian. Oke. Nah, di sini ada optionnya, kita pilih yang structure only. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal kita rubah bentuknya. Masuk ke dari klik kanan ya, masuk ke design view. Oke, tanggalnya jangan tanggal jual tapi tanggal beli. Lalu jumlah jual kita rubah jumlah beli. Harga jual, harga beli. Dan kalau sudah di saving lagi, klik kanan, save. Nah, kalau sudah, kita akan tutup. Kita masuk ke namanya relationship. Oke, nah ini relationship. Kita pakai show table. Pembeliannya belum muncul. Anda klik saja pembelian. Add. Klik seberapa kali. Kelihatannya ini kalau kelebihan tinggal di delete aja. Anda pijit delete akan hilang kok. Oke. Ini pembelian. Ininya kayaknya lookup widgetnya belum muncul ini. Oke, kita close aja dulu ya. Ini kita close. Kita periksa lagi ininya pembelian. Apakah lookup widgetnya sudah muncul? Jadi lookup widget itu ada design view ya. Jadi data sheet view adalah tempat pengisian datanya. Design view adalah strukturnya. Oke. Tadi kode produknya. Oke, mesti diperbaiki nanti di itunya. Kita close saja dulu. Kita balik lagi ke relationship. Tadi show table. Add. Close. Kita pindahkan ke sini. Nah, di sini juga harusnya ada, diklik aja ini ya. Lalu seret, Anda masukkan ke sini. Nah, gitu. Nanti akan muncul seperti ini. Tinggal di klik saja ini. Create. Gitu. Nah, ini belum ada. Kita balik klik sini. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Angka 1 itu artinya one. Jadi ini adalah hubungan antara, jadi kita lihat tadi, one to many. Jadi satu data kode produk ini akan di-sharing ke beberapa data di tabel penjualan dan kode produk. Ya. Jadi ini many, tanda ini many. Many itu banyak. Ini one atau satu data, jadi satu data ini. Satu data dari total produk. Nah, selanjutnya kalau sudah Anda saving, jangan lupa setiap perubahan dalam akses itu harus di-save. Kita close. Tinggal Anda mengisi data. Mengisi data. Misalnya seperti ini. Ini datanya kan. Ini kita sudah. Membuat ini juga sudah. Nah, ini datanya. Ya. LE001 tinggal diisi saja.
misalnya LE. Saya akan menulis dengan huruf kecil biar Anda tahu bagaimana supaya menjadi berubah. 001. Pakai tab saja atau pakai klik mouse juga bisa. Perhatikan kode produk yang tadinya huruf kecil itu langsung berubah menjadi huruf besar. Lemari es Sanyo 2 pintu Pearl. Jadi Anda tulis saja di sini. Lemari es pakai huruf besar aja ya. Tab lagi. Sanyo 2 pintu. Kuantitasnya berapa? Kuantitasnya 2, harganya 1.750.000. 2. Tab lagi. Langsung ke harga 1.750. 1, 2, 3. Kalau sudah diklik aja sini. Diklik di sini atau pakai tab boleh. Gitu. Begitu seterusnya. Selesaikan. Untuk tabel penjualan dan pembelian, saya kebetulan sudah ada supaya gampang. Datanya ini bentuk. Ini produknya nanti seperti ini. Lalu ini tabel penjualan dan tabel pembelian. Nah, itu adalah data-data awal yang sudah kita masukkan. Artinya kita sudah sampai sini. Ya, kalau Anda nanti sudah menulisnya, jangan lupa kalau sudah selesai, misalnya mengisi selesai tabel produk, di save. Selalu perubahannya tabel pembelian kalau sudah selesai di save. Tabel penjualan begitu save. Nah, format untuk tanggal, perhatikan. Di soal ini formatnya masih bulan, tanggal, tahun. Jadi nanti pengisiannya ingat, Anda mengisi kalau memang formatnya sudah di-Indonesiakan, untuk FB002 misalnya, Anda menulisnya 15.01.02. Ya, seperti itu. 15.01.04. Jadi 2000-nya nggak usah ditulis 04 aja langsung. Menulis tanggal. Misalnya ini, tanggal 1 bulan 1 2004. Anda menulisnya 01.01.04 gitu. Tanggal 15 bulan 1 tahun 2004, 15.01.04. Begitu seterusnya. Karena format yang di soal itu adalah masih format bahasa Inggris. Baik. Datanya nanti seperti ini. Siapa diberikan lagi? Ini data yang sudah jadi. Nah, seperti ini nanti. Nah, selanjutnya Anda diminta untuk membuat form. Form itu adalah supaya gampang untuk pengisiannya. Jadi nanti kita misalnya saya akan membuat form untuk yang produk dulu ya. Oke. Tabel produknya buka. Create di sini. Masuk ke form wizard. Ya. Jadi kalau bukanya di ini tabel produknya sudah dibuka, masuk ke form wizard. Oke. Ini adalah field dari tabel produk. Anda masukkan aja semua. Gitu. Kita lihat contohnya.
Kalau sini sih hanya berapa ya? Hanya kode produk, nama produk, jenis produk, kuantitas, dan harga saja ya. Kuantitas beli dan jualnya nggak usah dimasukkan kayaknya, boleh, nggak apa-apa. Jadi hanya 5 yang diminta, 1, 2, 3, 4, 5. 5 field. Kalau 5 field yang ini kita balikin lagi. Oke, ini balik, juga balik. Hanya ini. Hanya kode produk, saya akan ulangi saja semuanya. Oke. Jadi yang diminta nanti kode produk, nama produk, jenis produk, kuantitas, dan harga. Oke. Nah, kalau sudah, kita next saja. Bentuknya kita sementara pakai bentuk kolumnar aja dulu. Ini ada 3 jenis sebenarnya. Jenis-jenis tabel, form. Kita pakai yang paling gampang, kolumnar dulu. Next. Nah, tinggal namanya apa? Kalau saya sih ingin namanya adalah form. Pakai form aja ininya, depannya. Nah, gitu. From tabel produk. Boleh, kalau mau dipisah juga boleh. Oke, finish kalau sudah. Nah, ini adalah bentuk dari formnya. Jadi bentuk form itu seperti ini. Form tabel produk. Nah, sekarang Anda diminta untuk menambahkan 3 button. Begini. Nah, nanti kita harus membuat 3 button seperti ini. Jadi nanti bentuk akhir itu akan seperti ini. Bentar, saya tulis saja dulu. Ada berikutnya. Nah, ini namanya button. Common button. Oke, kalau sudah, kita coba di sini. Masuknya di klik kanan, Anda masuknya ke design view ya. Saya ulangi. Di sini klik kanan, design view. Masuk ke sini. Nah, di atas di sini ada serangkaian button. Nah, common button itu adalah ini. Button atau kancing. Oke, diklik saja ini, diseret ke sini. Anda tulis di sini. Di bagian form footer. Gitu. Kita masukkan operation, add new record, next. Nanti teksnya kita isi dengan tambah data. Anda boleh bisa tambahkan seperti ini. Nah, tambah data. Finish kalau sudah. Ini akan muncul seperti ini. Nah, tanda dan tadi pada tambah data itu gunanya kalau misalnya ingin menambah data, selain Anda menekan ini, menekan tombol tambah data, juga bisa dengan Alt-T. Jadi huruf Alt, ALT dengan huruf T. Itu sama saja. Itu fungsi dari dan tadi. Yang kedua, Anda juga diminta nanti harus membuat cari data. Cari data itu ada di navigation, find record, next. Ininya ganti jadi cari data. Oke.
So next, langsung saja finish. Ini cari data. Satu lagi. Jadi ada 3 nanti yang harus ditambahkan. Satu lagi adalah form operation, close form. Next, teksnya juga sama, close form. Tadi kalau mau dengan alt saya penutupannya bisa dengan menambahkan ini. Oke, finish. Nah, kalau ingin perbesar misalnya tinggal diperbesar aja ininya. Nah, gitu. Nah, untuk melihat hasilnya tinggal klik kanan, masuk ke form view. Nah, ini datanya. Misalnya saya akan mencari LE002, tinggal cari data LE002, find, nah akan muncul seperti itu. Ya, ini adalah fungsi dari button. Nah, kalau sudah selesai ini di saving dulu, Anda buat juga untuk tabel penjualan dan pembelian, ya, sehingga datanya itu akan berbentuk seperti ini. Bentar ya, saya sudah buat ini supaya gampang saja. Oke. Nah, misalnya begini, ini bentuk formnya. Tambah data, cari data, close form. Penjualan juga begitu. Tambah data, cari data, close form. Tabel pembelian juga sama, tambahkan nanti tabel tambah data, cari data, close form. Jadi nanti ada 3 form yang harus Anda buat. Setelah itu Anda mengisi data untuk masing-masing tabel. Jadi menambahkan tabel produk, tabel pembelian, dan tabel penjualan. Caranya adalah dengan menambah data. Misalnya ini TV 001. Oke. Kita buka tabel produknya. Anda masuk ke tambah data. Mengisi terus, kalau sudah tambah data. Terus saja gitu. Ya, tambah data lagi. Kalau sudah selesai semua penama ininya, data-data dimasukkan sampai ke TV 005, baru nanti Anda tekan yang close form. Ini kalau tekan kosong. Dan ditutup nanti. Nah, data yang ditambahkan di tabel produk akan seperti ini. Perhatikan di bawah. Ada TV1, TV2, TV3, TV4, TV5. Untuk tabel produk. Nah, TV1 sampai TV5 itu datanya ditambahkan dari form tabel produk ini. Ya. Ya, Anda silahkan selesaikan untuk tabel pembelian dan penjualan. Untuk menu ini Anda kerjakan sampai sini dulu ya. Sampai sini. Sampai penambahan untuk tabel penjualan. Demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.